tastajilun, kata Nabi, kalian ini tergesa-gesa. Nah, jadi kita nggak boleh tergesa-gesa, Pak. Kita tahu kita di babak yang mirip seperti babak Nabi dan para sahabat, babak pertama, kita nggak boleh tergesa-gesa ingin memaksakan jadwal kemenangan ketika kita sedang kalah, Pak. Ini skenario Allah Ta'ala, ya. Ini skenario Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tahukah kita, sewaktu Nabi dan para sahabat di babak pertama Sa'idah ini berjuang dalam keadaan minoritas, tertindas dan terbatas ruang geraknya, apa yang mereka kerjakan sehari-hari? Yang mereka sibukkan adalah berdakwah. Terus saja mereka berdakwah, dan buah dakwahnya kelihatan. Ada saja orang-orang yang tadinya musyrik taubat jadi ahli tauhid, pindah dari syirik ke tauhid, pindah dari jahiliyah ke Islam. Sedemikian konsistennya para sahabat melakukan ini, sampai-sampai pemuka Quraisy musyrikin akhirnya memanggil Nabi Muhammad SAW, terus menawarkan, ya Muhammad, apa sih yang bisa bikin engkau berhenti berdakwah dengan pengikut-pengikutmu? Apakah engkau ingin jabatan kepemimpinan tertinggi? Kami akan berikan kepada engkau. Nabi terima nggak? Nabi terima nggak tawaran itu? Kenapa Nabi nggak terima? Kan kalau logika hari ini kan, cakep nih pegang kekuasaan, kita rubah dari atas, kan gitu. Kenapa Nabi nggak terima? Orang sahabat terzolimi tiap hari. Kenapa Nabi nggak terima coba? Ya karena ada syaratnya kan. Syaratnya apa? Harus berhenti berdakwah, gitu loh. Nah zaman sekarang nggak pakai disuruh berhenti berdakwah, Pak. Begitu mimpin ya nggak pakai dakwah lagi, udah nggak jalanin Islam lagi, udah, gitu loh. Nggak perlu disuruh, udah ngerti aja, ya kan? Oh mau jadi pemimpin, oh berarti syaratnya gue nggak boleh bawa Quran dan Sunnah, gitu. Dan dengan penuh kerelaan, Pak. Kalau perlu ngegelontorin uang miliaran, triliunan, gitu. Nah, kenapa saya garis bawahi pelajaran ini, Pak? Karena kita sedang membicarakan soal kepemimpinan, Pak. Ya. Zuhur Al-Mahdi, tampilnya Al-Mahdi, ini kita bicara kepemimpinan, Pak. Maka saya harus meyakinkan kita semua di sini, Al-Mahdi sebagai the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya yang akan muncul di akhir zaman, saya jamin nggak bakal menjadi pemimpin lewat penghitungan suara. Saya jamin itu. Kenapa? Karena Allah mau mengajarkan kita, memang pada hakikatnya kepemimpinan dalam Islam itu tidak bisa muncul kalau lewat mengandalkan kotak suara. Nggak mungkin. That's a different thing, gitu loh. Itu urusan yang berbeda sama sekali. Kalau kita mencita-citakan punya pemimpin Muslim, tidak bisa dengan cara kecuali cara Islam. You see that? Ya. Ini logika mendasar yang ingin saya sampaikan. Supaya apa? Supaya kita nggak terus-menerus membudayakan, mengawetkan apa yang disebut dengan apa? Anak-anak muda sekarang PHP ya. Hah? HPH, PHP, PHP. Apa sih kepanjangannya? Hah? Pemberian harapan palsu. Ya. Terus terang, Pak. Kalau Bapak masih aja gitu menunggu-nunggu munculnya pemimpin lewat aturan main yang mereka rancang, mereka di sini yang saya maksud siapa? Ini penguasa babak keempat. Penguasa babak keempat siapa sih? Gedung PBB, mereka penguasa dunia sekarang. Itu pun penguasa di depan layar gitu loh. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud. Yahudi ini musuh utama kita, Pak. Anda tahu kaum Yahudi ini oleh Allah Ta'ala termasuk kaum yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita who's our real enemy, siapa musuh kita yang sebenarnya. Minan nas, ya, dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin udah jelas, syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, perlakukanlah dia sebagai musuh. Tapi ingat, syaitan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, dari kalangan manusia siapa? Al-Yahud. Gitu. Allah takdirkan Yahudi ini menjadi musuh kita. Makanya ketika kita sholat, yang kita minta di samping siratal ladzina an'amta alaihim, kita tegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, ya kan? 4 golongan ini kita berharap berkumpul bersama mereka di akhirat nanti. Sambil kita tegaskan, ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan al-maghdubi alaihim, yang engkau murkai.
Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim, siapa sih yang dimaksud Allah dengan yang dimurkai Allah Ta'ala? Kata Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Terus siapa sih yang dimaksud ad-dhalin, yang tersesat itu, yang kita juga nggak mau masuk dalam golongannya? Kata Nabi, humun Nasara, mereka kaum Nasrani. Makanya Ibnu Katsir dalam kitabnya tentang tafsir surat Al-Fatihah, ketika membahas tentang kaum Yahudi sebagai maghdubi alaihim, beliau mengatakan, kenapa Yahudi itu dimurkai Allah? Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena Yahudi itu ilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Sebaliknya orang Nasrani, kenapa mereka dikatakan sesat? Nggak jelas arah tujuannya. Li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Karena orang Nasrani banyak amalnya, kasih sini, kasih sana, kasih sini, kasih sana, ya kan? Coba lihat slogan mereka utamanya apa? Kasih, ya kan? Tapi nggak berlandaskan ilmu. Sedemikian ngaconya ilmu mereka sampai mereka berani mengatakan Tuhan punya anak. Bahkan kadang-kadang Tuhan, ya itu yang anaknya itu ya Tuhan itu juga gitu. Ya, pokoknya nggak clear deh, nggak jelas gitu. Nah, jadi dari dua kelompok ini, kira-kira kelompok utama yang musuh kita siapa? Yang dimurkai Allah. Kalau yang sesat ini tergantung siapa yang Allah lagi kasih angin. Kalau Allah lagi kasih angin kaum muslimin yang berjaya, ya, maka yang tersesat tadi itu ngekor sama kaum muslimin. Nasrani itu baiknya luar biasa kalau kaum muslimin sedang berjaya. Dia baik sekali sama kita. Tapi begitu Yahudi yang berjaya, kaum Nasrani kemana berpihaknya? Ke Yahudi. Gitu. Karena mereka sesat, gitu loh. Nggak jelas arah, gitu. Tergantung siapa yang lagi berpengaruh. Gitu. Nah, sekarang yang lagi berpengaruh siapa di dunia? Al-Yahud. Makanya wajar Nasoronya berpihak ke Yahudi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, PBB ini diciptakan, dibentuk, dibikin, dibidani oleh kaum Yahudi. Tapi Yahudinya nggak berperan langsung di situ. Karena Allah terangkan dalam surat Al-Hasyr bahwa ciri khas kaum Yahudi itu apa? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin au min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu nggak akan memerangi kalian serentak, terang-terangan, directly gitu, face to face, kecuali di balik benteng-benteng yang kokoh atau di balik tembok-tembok gitu. Jadi ciri khasnya Yahudi adalah pakai pihak lain untuk memusuhi umat Islam. Merekanya sendiri maunya di belakang layar gitu. Nah, layarnya apa? Temboknya apa? Benteng yang kokohnya apa? Bisa berupa PBB, bisa berupa Amerika Serikat, bisa berupa IMF, bisa berupa World Bank, ya, pendek kata macam-macam. Mereka jadikan ini mereka tembok pelindung mereka menghadapi kita. Coba lihat kalau sudah Yahudi perang langsung dengan kaum muslimin, lihatlah kasus di Palestina. Tentara-tentara IDF, Israel Defense Force, kalau dikerahkan menghadapi anak Palestina yang umurnya 10 tahun yang megang batu, Pak. Anda lihat fotonya baik-baik, itu pasti di celana-celana itu tentara Yahudi itu basah, Pak. Ngompol mereka, pengecut mereka. Makanya sekarang angkatan bersenjata Israel sudah mulai punya pemikiran praktis. Semua seragam tentara Israel sudah build up, di dalamnya ada pampersnya, ada diapersnya gitu. Karena itu sudah kelakuan mereka, Pak. Takut sekali mereka kalau ngadepin umat Islam gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, PBB ini sekarang menjadi ujung tombak peperangan Yahudi lawan kita. Cuma sayangnya umat Islam nggak sadar-sadar, sehingga umat Islam masih aja punya harapan kepada PBB. Padahal coba lihat, PBB ini punya banyak dewan, dan dewan yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB, United Nations Security Council, yang jumlah anggotanya berapa negara? 15, dengan catatan 10 negara tidak permanen, gonta-ganti aplusan. 5 negara permanen, punya hak veto, nggak boleh diutak-atik. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina. Ada yang muslim? Ada yang muslim, Pak? Nggak ada, ya. Amerika, Inggris, Perancis, Cina, Rusia, nggak ada yang muslim. Kalau nggak Yahudi, Nasrani, musyrik. Sehingga Anda kok masih bertanya sih, ini nggak berbuat apa-apa. Ini gimana sih PBB? Masa di Cina ada komunitas muslim terbesar, Uighur namanya, provinsi di Cina. Kalau bulan Ramadan nggak boleh puasa di bulan Ramadan. Kok PBB diam aja? Yang salah bukan PBB-nya, Pak. Yang salah kitanya pakai nanya gitu loh. Kenapa masih nanya juga gitu loh? Ya.
Apa yang kita mau harapkan dengan pihak kafir sedang mimpin dunia, terus kita berharap mereka mau melindungi kita? Hey, come on.